Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Quran surat Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa baik orang yang mati kapan saja, Allah yang menentukan. Ribut orang mati di medan perang di Palestina, yang tidak berangkat ke Palestina pun yang mati banyak. Tiap hari ada, dengan berbagai macam sebab. Tapi hakikatnya Allah yang menentukan. Hendaklah mengambil ibrah dari kenyataan ini. Apa ibrahnya? Yaitu bahwa hidup dan mati Allah yang menentukan. Hendaklah mentaati Allah yang maha menentukan itu. Saya pernah menyampaikan peristiwa Bani Israel yang dibunuh. Kemudian orang saling tuduh siapa yang membunuh. Lalu datang kepada Musa menanyakan siapa yang membunuh. Ini ada kesengajaan untuk mengangkat sapi menjatuhkan Musa. Kemudian Allah perintahkan, jika ingin tahu siapa yang membunuh, sembelihlah sapi. Jadi Allah tahu rencana jahat mereka. Akhirnya terpaksa menyembelih sapi. Faqul nadribuhu bi ba'diha. Pukulkanlah dengan sebagian dari sapi itu. Hiduplah orang. Adzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Demikian Allah menghidupkan lagi yang mati. Betapa mudah. Setelah ditanya siapa yang membunuh, ya ini budak gidik tiraka itu, Adi juga pahlawan. Setelah itu mati lagi. Sebentar saja hidupnya. Kenapa cuma sebentar? Karena keperluannya menunjukkan siapa yang membunuh. Artinya umur Allah berikan sesuai dengan keperluan. Nah begitu. Kita ini sudah diberi umur yang panjang. Apa sudah terpenuhi keperluan atau belum? Itulah untuk dipikirkannya. Gitu. Satu ketika ada jenazah yang diusung lewat Rasulullah.
Rasul bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Begitu. Jadi ada jenazah yang diusung lewat, lalu Rasul bersabda mustarihun wa mustarahun minhu. Apa yang dimaksud itu, Bu? Mustarihun mustarahun teh? Tengah jawab sahabat itu apa lu? Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustari wal mustaro, sahabat itu apa lu? Inilah banyak bahasa Arab kalau sudah jadi ungkapan Nabi punya makna tersendiri. Seperti ungkapan panjang tangan, itu kan bahasa Arab. Atwalu min kunayadan, tapi apa yang dimaksud? Begitulah. Seperti mustarihun itu tahu menurut bahasa, senang, istirahat, roha itu. Ada juga yang diistirahatkan, gitu. Jadi ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan. Qalu ya Rasulullah. Nah, mereka bertanya, apa yang dimaksud? Mal mustari wal mustarah min. Apa itu? Qala al-abdul mu'minu, hamba mukmin, yastarihu min nasabi dunya wa daha ila rahmatillahi azza wa jalla. Itu yang maksud mustari. Hamba mukmin istirahat, selesai dari kesulitan dunia, dari kesusahan dunia. Itu kan mati itu, beres dari segala yang menyakitkan, buat pusing segala macam dunia ini, selesai udah. Menuju kepada rahmat Allah. Karena itu kita tidak melihat dohir, jeritan anak-anak yang mati, yang tidak berdosa. Ya, melihat dohir itu kekejaman yang harus dihentikan. Tetapi bagi mukminnya itu, dia sudah lepas dari kesulitan dunia menuju rahmat Allah. Hamzah dibunuh, kemudian perutnya dibelek gitu. Dia melihat dohirnya begitu, batin. Tapi bagi Hamzahnya sendiri sudah di situ, menuju rahmat Allah, nikmat, lepaskan kesulitan dunia. Itu. Malah Yasir sama bapaknya Ammar itu disiksa mati, ditusuk dari duburnya dengan besi panas sampai mati. Kalau melihat dohirnya begitu. Tetapi bagi dia sudah melepaskan kesulitan, kesusahan, kebingungan dunia, udahlah. Tuh surga gitu. Ini melihat hakikatnya. Tapi bukan berarti pembunuhan itu dibiarkan. Hanya kita melihat korbannya, mukmin bukan. Pembunuhan harus dicegah sekuat mungkin. Karena pembunuhan itu termasuk perbuatan fahsyah yang harus dicegah. Zina fahsyah harus dicegah. Walaupun pada akhirnya dia bertanggung jawab di akhirat masing-masing. Tapi upaya kita wajib tebar kebaikan, mencegah keburukan. Begitu. Dan Rasul mengatakan hendaklah dicegah dengan kekuatan, kekuasaan ini. Makanya wajar kalau ada pertanyaan, mana tuh hadir tidak?
kekuatan pemerintah di tempat pelacuran, pencurian, pembunuhan. Sekarang di mana-mana pembunuhan di Indonesia itu sudah tidak lagi melihat siapa. Penyebabnya adalah minuman keras itu. Tapi kenapa ini dibiarkan? Makanya siapa nih yang bertanggung jawab? Karena minuman itu melahirkan kejahatan, perzinahan, pembunuhan. Ada menantu dibunuh, mertua dibunuh, anak dibunuh, orang tua dibunuh, apalagi yang lain. Makanya di Indonesia pembunuhan itu terjadi bukan sekedar tiap hari, bisa jadi perhitungannya sudah per jam. Nah itulah ya. Itu sebab-sebab. Belum lagi kecelakaan, tabrakan, banyak sekali. Saya pernah menyampaikan makin tinggi teknologi, makin besar resiko kematian. Kalau dulu lalumpang tabrakan palingnya taran benyol. Dulu ya ningkat, naik sepeda, tabrakan patah tangan. Naik motor, tabrakan mati. Naik mobil yang matinya lebih dari satu, apalagi kapal, pesawat yang matinya ratusan. Jadi makin tinggi teknologi, makin besar risiko kematian. Apakah orang membuat bom untuk membunuh tikus? Membuat senjata mutakhir untuk membunuh tikus? Bukan, untuk membunuh manusia. Jadi sebelum membuat saja pikirannya membunuh, gitu kan? Kan membuat senjata di mana-mana tiap negara itu kan untuk membunuh, bukan untuk membunuh binatang, tapi untuk membunuh. Jadi sudah direncanakan itu. Lalu apa remnya gitu? Remnya adalah agama. Tanpa agama tidak bisa dihalangi karena kerakusan orang. Dengan rakus itu memutuskan silaturahmi, yang tidak sedikit rebutan kekuasaan menimbulkan korban. Rebutan harta meninggalkan korban, rebutan jabatan sama gitu. Maka agama inilah remnya gitu. Kemajuan industri, teknologi dan lain sebagainya tanpa remnya bahaya. Kendaraan, mobil, gas itu perlu, tapi rem perlu. Gas tanpa rem ya celaka. Rem bungkuk maju. Nah, kemajuan ini kan harus ada remnya gitu. Sekarang yang terjadi itulah remnya blong sekarang. Tidak lagi melihat siapa, anak-anak, perempuan, sudah dihantam saja, dibunuh. Begitu. Nah, pelajaran bagi kita ialah kenyataan. Ningali di Palestina, ningali di itu di dia, tapi jadi terdaik dahar maut, bukan saruanya maut tuh. Nah gitu. Ndalah jika menemui ajal yang disebut mati itu istirahat dari kesulitan dunia, istirahat dari kesusahan dunia. Udahlah, selesai, menuju rahmat Allah. Gitu. Bagi kita yang masih hidup, adalah selalu mendoakan kepada yang sudah meninggal dunia dari kalangan mukminin. Rabbana firli wali walidayya walil
mu'minina yauma yaqumul hisab. Begitu. Yang kedua, wal abdul fajiru, adapun hamba yang durhaka, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawa. Adapun hamba yang durhaka, maka istirahat hamba yang lain dari kejahatannya. Istirahat hamba yang lain dari kekejamannya. Begitu juga tempat istirahat dari tangan yang merusak. Begitu juga pohon-pohon dan binatang yang merayap. Jadi kalau bahasanya ada yang istirahat senang, ada yang merasa yang lain senang. Tuh mau cenai nama senal tema lain maling. Nah gitu kan. Nah apa mau tukang maling nah. Nah mau cenai nama ada jongjon ada tenang nah, gitu. Jadi yang istirahat itu yang lain. Sedangkan dia menghadapi azab yang berat. Sedangkan dia di alam kubur menghadapi pertanyaan yang berat. Jadi ada yang istirahat dirinya dari kesulitan, kesusahan. Ada juga yang lain istirahat itu. Ada yang senang dengan kematian itu. Ada juga orang-orang merasa senang dengan matinya dia karena berhenti dari kejahatannya gitu. Sugante gitu. Ternyata ada juga penerusnya. Meni sararea ngabring turun ke. Geus teu ningali teu nginget naon dengan berbagai macam provokasi. Berhasil. Hari PT aya nu nuluykeun. Iya. Selanjutnya disebut paro'ana. Paro'ana itu adalah orang-orang yang bersikap seperti Firaun. Paro'ana disebutnya. Iya. Ternyata aya nu nuluykeun. Nah begitu. Begitulah tiap generasi, maka yang mati ada dua, ada yang ia istirahat dari segala kesulitan, ada yang orang lain istirahat dari kejahatannya, gitu. Ya. Kemudian saya kutip hadis riwayat Al-Bukhari, Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma qala, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, idza ataita madja'aka, apabila kamu hendak tidur, asalnya mendatangi tempat tidur. Apabila kamu hendak tidur, fatawaddo, maka wudulah. Wudu akali sholat, seperti wudu untuk salat. Jadi wudunya biasa saja. Dan ini hukumnya sunat. Karena wudu yang wajib adalah wudu untuk menghilangkan hadas untuk salat. Itu yang wajib. Jadi kalau salat punya hadas tidak sah salatnya. Untuk menghilangkan hadas kecil, maka Allah telah tetapkan caranya yang disebut wudu di catatannya. Sebelum Quran turun, sebelum Muhammad diangkat jadi Rasul, gak ada yang tahu apa wudu itu. Gak ada yang tahu. Sampai mehisawab can ai sana wudu naon wudu teh gitu.
Makanya kalau wudunya beda dengan Quran dan Sunnah, ya wudu di mana ya? Karena pada saat itu nggak ada yang tahu, sahabat juga. Ya, wudu itu Nabi sendiri tahu wudu setelah diberitahu. Jadi apa wudu itu? Bagaimana cara wudu itu? Tidak ada yang tahu. Setelah turun Quran diutus Nabi, lalu diajarkan itu di surat Al-Maidah ayat 6. Kata wudunya tidak ada di situ. Nah, kemudian Nabi menjelaskan yang disebut wudu itu. Jadi kata wudu saja orang tidak tahu. Apalagi prakteknya. Karena itu kalau ada yang berwudu beda dengan contoh dari Nabi, ini wudu dari mana? Komo gitu mau kejeng ditayangkan na TV di salah. Tulek don salah mata kuri tayangkan na TV-nya. Nah gitu. Kemudian wudu ini menjadi ciri khas bagi syariat Islam. Tidak ada yang lain. Jika satu cara ibadah menjadi ciri khas keagungan syariat, maka harus dipertahankan. Gitu. Maka wudu ini sebagai ciri khas. Tidak ada yang lain. Besok pagi jam 6 silakan ke gereja. Perhatikan, ada yang wudu dulu. Masuk ke gereja wudu heula. Ya, kalau ada toel, bejaan, salah asup. Iya. Itu kan sekarang berbangga hadir dalam acara-acara agama lain. Mestinya diberitahu, pansok wudu atau gitu. Ya, salah masuk. Dan Nabi menyatakan dari bekas wudu itu ada ciri khas dari wudu itu. Apa ciri khasnya? Cahaya wajah, tangan dan kaki pada hari kiamat. Dan Nabi kenal, oh ini umatku, gitu. Karena itu kalau beda dengan Nabi tidak ada cahaya ini, Nabi tidak akan kenal. Makanya apilah dalam berwudu tonggurung busuk banyur leungeun suku ngumah lain manyur kartos manyur piring ngumah piring. Nah gitu ngumah mah tuh beda jeung manyur. Ieu mah katingali wudu teh manyur leungeun manyur suku lain manyur ngumah teu ngarti wae. Ada disebut bodoh mum ambek. Iya kan mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki, mengusap kepala gitu. Kade tibalik dari suku diusap, sirah dibanyur. Kalau ada yang berwudu kakinya diusap, itu ciri Syiah. Ya, kalau waktu berwudu kaki itu diusap, itu ciri Syiah itu. Disamakan dengan kepala, begitu. Dua cirinya, ketika sujud ada yang bawa tanah, itu Syiah itu. Sebab mereka beranggapan sujud harus langsung ke tanah. Itu menang karena karpet dia mensolat dia mawa manehna mah itu. Bersujud teh rinangtung tadi didinya kusut pusat pikiran. Nah bagaimana contoh Rasul? Rasul pernah salat di kamar tidurnya, pernah salat di atas tempat tidurnya. Boleh pakai karpet di tilaman, silakan. Kita lanjutkan. Wudu ini hukumnya sunat. Tapi jika berwudu maka bersihlah hadas, bisa dipakai sholat. Bagaimana kalau punya hadas besar?
Ya wudhu lah wudhu, tapi ini tidak menghilangkan hadas. Karena menghilangkan hadas besar dengan mandi. Ya, jadi ini kalau mau wudhu, tapi jika hadas kecil hilang, tapi kalau hadas besar tidak bisa. Wudhulah seperti wudhu untuk salat. Sumat toji ala syikikal aiman. Kemudian berbaringlah di atas ini yang kanan, pinggir yang kanan. Nah, goler tek itu, tapi bukan wajib. Macam menangkuban, mana tuh? Nah ini jantungan sebelah kiri ya. Ya, lamun belah kenca kayak ngap gitu ya. Tapi inilah cara Rasul tidur, sunnah Rasul. Ya, tapi kalau tidak pun tidak berdosa. Nyentuh nganu belah katuh gitu. Tidak hese cenah atuh da Ustaz ari salaki pamajikan mana tah anu nana belah katuh pasti nu jadi mah kenca. Nah ini mah hanya arahan saja. Lalu bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa ja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rabbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Dah sampai situ. Fa'in mutta, jika kamu mati, mutta alal fitrah, mati dalam keadaan fitrah. Kalau wudhu kemudian baca yang tadi, faj'al kunna akhir mataku, jadikanlah bacaan itu akhir dari apa yang kamu ucapkan. Faqultu, lalu aku berkata, astadzkiruhunna bi rasulika alladzi arsalta. Aya we nya pikiran kumaha lamun teu nabiyika pan tadi mah nabiyika. Wa binabiyyika alladzi arsalta, nabi yang engkau utus, tuh diganti wa bi rasulika, rasul kamu alladzi arsalta. Kata Nabi bagaimana lah tidak. Wa binabiyyika alladzi arsalta. Jadi sahabat kumamunku wa bi rasulika kan sarua. Tadi wa binabiyyika nabi acanaku wa bi rasulika. Cek nabi entah geus kitu. Jelemanya aya pikiran teh. Geus kitu meuli. Hayo we. Nah inilah, jika mati pada malam itu, mati dalam keadaan fitrah. Artinya, kita tidak tahu apakah tidur akan hidup lagi, bangun atau tidak. Banyak yang tidur tidak bangun lagi. Ya. Tetapi hendaklah sebelum tidur berwudu. Ya, tapi ini sunat. Haroreham itu terek wudu teh nyaho tapi haroreham teu we. Pada siapa beratnya wudu pirage itu naon beratna. Aya nu nawaran ka ibu-ibu aya beas 50 kilo ibu bade dicanak dari ibu dibawa 50 kilo kajian berat kumaha engke we. Digusur gitu. Karena beas mah apa lebih berat wudu daripada bawa beas. Nah kadang-kadang bukan bentuk pekerjaannya di situ, tetapi apakah hati ini cocok tidak?
Ibnu Mas'ud beliau membaca Quran di hadapan para pemimpin Quraisy di Haram. Itu kan masih dikuasai mereka. Situ tempat berkumpul, mengadu syair, pahebat-hebat syair, pan gitu bareto masuk. Sampai sekarang kan syair mah terus bisa mengubah pikiran jeung rasa orang. Tadina teresep jadi resep. Tadina resep jadi teresep, pan gitu. Tadina teu daekeun oge pan disebut geulis mah jadi daekeun. Oh bagikan bulan maksudnya buleud gitu. Iya. Nah, ada juga di situ bicara pagul-agul takatur tafahur mengenai harta. Saya paling banyak harta. Saya paling banyak anak buah. Nah di situ. Para sahabat yang masih sedikit. Lalu ada yang ngomong kalau mereka mendengar Quran mungkin mereka akan masuk. Karena syair-syair yang mereka buat Quran lebih tinggi, mengungguli syair-syair itu. Jadi setiap nabi diberi mukjizat, di antaranya yang mengungguli yang sedang kesohor. Seperti zaman Firaun yang kesohor itu sihir, makanya Nabi Musa diberi mukjizat mengungguli sihir. Nggak ada tukang sihir nenggel itu karena laut terbelah Maya. Ini kalau begitu bukan sihir, makanya tukang sihir beriman, cuma dilarang oleh Firaun. Karena mereka tahu bukan sihir ini. Bayangkan bisa membelah laut dengan tongkat itu. Mereka tidak bisa, karena sihir itu kan permainan. Mereka lemparkan tambang-tambang juga orai. Musa disuruh melemparkan tongkat jadi orainyaan gitu. Buktinya yang ada dimakan. Nah itu mukjizat mengungguli yang sedang sohor, yang sedang tren. Di zaman Nabi Isa yang sedang tren itu pengobatan. Maka Nabi Isa diberi mukjizat, orang yang buta diusap berai bunta. Nggak ada yang bisa kan? Ya. Nah ini di zaman Rasulullah yang tren itu syair. Yang bisa buat syair dianggap hebat weh. Maka diberilah Quran mengungguli syair-syair itu. Makanya ada sahabat yang mengatakan jika mereka mendengar Quran mungkin mereka beriman. Siapa yang sanggup macakeun Quran tu keur araya ngarariung? Teu sanggup pada rasikona tu di teungeulan. Nu ngacung Ibnu Mas'ud kusarara dicarek ulah. Batul barada munehna bada leutik eta. Ya. Kurus pendek lagi. Kemudian nenggelan sana nulungan. Nah, tidak ada kaitan saudara. Tapi dia berani berangkat saja. Bacakan ayat Quran di hadapan mereka, tertegunlah para tokoh-tokoh ini. Begitu hebat susunan kata syairnya. Ya, dan merdu lagi. Setelah sadar yang membacanya Ibnu Mas'ud, anak hamba saya dipukulilah, tenggelam, asa dicampulakan. Nah, mulai hawa nafsu yang muncul. Lalu Ibnu Mas'ud pulang ke kumpulan para sahabat. Cek sararete cek kuring oke. Kemudian dicarek mana mah. Kuma jawabna mun dititah deui eudeuh. Gitu. Karena tidak ada yang lebih ringan pekerjaan kecuali membaca Quran di hadapan orang kafir. Apa pelajarannya? Beratan ringan pekerjaan bukan dari dohir, tapi terserah hatinya. Dah kajen hampang pigawenan ari hatena berat lah berat weh. Jika ibu nita budak meuli cengek naon berat na. Piragi meuli cengek 1000 ka warung. Cek budak teh itu berat na ku ibu atuh.
Teu berat mah tuh ku ibu we. Pemapokna teh era boga kana hutang tuh nya berat. Jadi urus saya eta berat. Di tita meuni hese datang we baturna nyamper main bal peuleung ini sajam bari hujanan teu capek, tidak berat. Nah, gitu. Karena itu didiklah hati kita untuk merasa senang melakukan kebaikan dan merasa dosa ketika melakukan salah. Malah ada doanya, Allahumma ja'alni minal ladina idza ahsanu istabsyaru. Ya Allah, jadikanlah aku di golongan orang-orang yang bunga, senang, gembira jika melakukan kebaikan, dan beristighfar jika melakukan keburukan. Itu yang ibadah haji perjuangan 5 hari itu menipu. Justru di situ kan ada kesenangan. Resep dedinya teh. Kalau sudah senang tuh naik ke gunung modalnya gede, dicilakaun, gugurawilan, ada resep, ya. Motor, ngejejeblogan, beri ripu, ada resep. Begitu juga mobil mah aja pan ka gunung kanu gitu Tapi resep, dan di situ ada kebanggaan. Nah, begitu. Makanya Nabi menyuruh Bilal, ya Bilal, arihna bisolah. Maksudnya nita ada, ya Bilal senangkan hatiku dengan salat. Kartos, kan orang masalah tiasa beban. Imam acara ada panjang ngomong naten. Dasar imam terbuka pikiran, macan panjang. Nah yang gerangus salat teh. Nah itu aja lah ya untuk sebagai evaluasi. Nah begitu. Kemudian bacalah ini setelah wudhu mau tidur, baca ini Allahumma aslamtu nafsi, aku serahkan diriku ilaika kepadamu. Karena sudah mau tidur mau apa lagi? Kasusah loba angger we nepi ka hese sarete. Panon peureum angger we hese. Atuh geus pasrahkeun geus peuting rek naon deui. Ieu tagihun aya keneh. Kudu jam sabaraha isuk geus waktuna peureum udah gitu. Pani urang mah angger ngaganggu kana pikiran. Peureum pikiran mah ngalayang we hayo. Udahlah serahkan ke Allah, naon deui atuh. Kegebegan we teu bisa sare. Beda eta ini ngomong salakina rek kawin deui. Atuh pasrahkeun we ka Allah da jadi jeung teu kumaha Allah atuh. Heureul urang ibu ripu. Tapi ka teu ngeunah dahar gering maot we. Jadi we salaki teh kawin. Niribur. Udah serahkan. Kumaha nu nagih isuk rek aya nu nagih. Rek gawe rek usaha ka mana deui geus penting. Kan sudah ya tinggal geus kumaha. Jika Allah mendaki sesuatu tidak akan susah. Nah begitu. Tuh ada cerita nih, ya pembimbing di seorang guru besar ya. Dan malam kehabisan makanan. Kumaha isuk, udah yang bicara. Apa Anda mau menentukan sendiri hari esok? Nah ulang, udah tidur aja, baca. Dah di luar dugaan nanti. Pan min haitsu la yahtasib. Isu kene teh aya nu hoyong tepang. Ngobrol-ngobrol bari mawa belum ketahan. Punten cenah mung ieu we ye. Heuh nya urukana. Sakitu barang bere bari punten itu. Nya min haitsu la yahtasib. Wa pawaddu amri ilaika.
aku pasrahkan urusan kepadamu. Dika satu. Wajatu dohri ilaika, aku baringkan punggungku, karena yang menciptakannya Allah. Jika Allah menghendaki tak bisa cari hesewe cari cangking gitu, serahkan pada Allah. Rohbatan warohbatan, dengan keadaan cemas dan harap. Iya, semuanya diserahkan pada Allah. La malja wa la manja minka ila ilaika, tidak ada tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri kecuali Engkau. Aku beriman kepada kitabmu yang Kau turunkan dan kepada nabimu yang Kau utus. Tuh, des. Nabi mengatakan pain mutta alal fitrah. Jika kau mati dalam keadaan fitrah, bersih, suci gitu ya. Ini kan satu bacaan yang sangat bagus. Bagaimana kalau tidak hafal? Ya wudu silahkan. Mau hafal atau bacaan hafal gitu. Kalau tidak hafal yang ini, tapi ada usaha lah. Kalau mau lihat di Bukhari tarjamah ada mungkin ya, atau nanti di sini ada ustaz yang menyampaikan. Karena ada beberapa redaksi di sini. Redaksi bacaan tidak tidur bisa dipilih nanti. Ya ayat iyo yang tentu nama bismika dewe lah. Ya ada apa-apa. Ya. Kemudian yang diharapkan itu adalah akhir dalam keadaan baik. Ada ungkapan husnul khotimah. Ya. Maka dari husnul khotimah itu sebenarnya pelajarannya adalah selalu melakukan baik, begitu. Berusaha tidak melakukan yang tidak baik. Bukan husnul khotimah tengkewe orang menaik maut, bukan begitu. Karena tidak tahu kapan. Maka dengan berwudu, dengan berdoa, sudah serahkan diri kepada Allah. Andaikan mati tidak bangun lagi dalam keadaan fitrah. Ya. Untuk yang terakhir, hari kemarin sudah selesai pelaksanaan kunut nazilah. Sampai hari Jumat itu sebulan. Karena contohnya sebulan. Jadi bagi persatuan Islam, karena yang lain mungkin beda lagi waktu awal. Kita menetapkan awalnya sebulan yang lalu. Sampai hari Jumat kemarin waktu asar sudah selesai pelaksanaan kunut nazilah. Asan abdi mereka ngeriuh dibejaan selesai itu. Karena menurut dalil syahron mutatabi'an, Nabi melakukannya sebulan berturut-turut. Sudah selesai sebulan sudah. Lalu bagaimana hasilnya? Ya terserah Allah. Kita jangan salah berpikir. Mungkin ini yang terbaik untuk kaum muslimin. Dan yang matinya syuhada. Jelas. Sedangkan Israel dia takut mati karena jelas adab. Mereka tahu itu. Di kitabnya juga ada. Cuma sengaja mereka melanggar. Nah, kemudian apabila masih memungkinkan menyalurkan bantuan, kita akan melakukan apa yang bisa. Gitu. Yang mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik untuk semua dari pelaksanaan kunut nazilah. Sekian saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.